Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhtasatuha fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah akraman subhanahu wa ta'ala, nukilan ayat Allah jelaskan pada kita untuk mengenal profil terbaik, dan ini merupakan kasih sayang Allah. Bila kita putus sayang, pahami dengan benar, sambutlah doa pada Allah. Ya Allah, bikin saya tertarik kepada apa yang kau tawarkan, sehingga saya semangat berniat mengejar, sehingga mendapatkan keberuntungan besar. Engkau Ar-Rahman, Engkau Ar-Rahim, Engkau Arhamur Rahimin. Apa sepenggal nasihat Allah? Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang memiliki rasa khasyah kepada Allah dari hamba-hambanya yang mereka punya ilmu. Khasyah, rasa takut membuahkan ketaatan. Bukan takut didengar yang tidak lari dari bahaya. Entah takut enggak mendapatkan surga, takut tidak tertarik dari amal. Enggak ada rasa takut, takut amalnya enggak diterima, takut tidak istiqomah, takut tidak husnul khotimah masuk wilayahnya. Demikian juga takut apabila tidak tertarik, takut apabila enggak ada niat, takut apabila hatinya dibikin mati, takut tidak bisa menyambut panggilan Allah, takut matinya su'ul khotimah, takut siksa kubur, takut ngerinya neraka, takut hisab yang buruk. Sesungguhnya orang yang punya rasa takut kepada Allah, hamba-hambanya yang punya ilmu. Maka daripada itu kita yang berkesempatan membaca, resapilah. Jangan membaca karo pikirannya melayang-layang, gak connect, gak nyambung. Kita juga yang terlalu sering mendengar, cermatilah dengan baik, pahamilah dengan baik, dan begitu nanti memiliki ilmu. Bukan tampaknya membaca, tampaknya mendengar, tapi enggak membaca, enggak mendengar. Tapi yang betul-betul membaca, betul-betul mendengar, betul-betul memahami, sehingga nanti Allah akan masukkan kebaikan terasa indah, kejelekan terasa membencikan. Nah, itu namanya orang yang punya ilmu. Belum tentu orang menyandang gelar pendidikan A, B, C,
Berbagai macam sekolah ditempuh itu sudah mesti punya, belum tentu. Makanya siapa yang tampak mencari ilmu harus minta pada Allah, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Minta pada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kemanfaatan dari ilmu sehingga nanti membuahkan paham, tertarik. Nah, itu nanti akan muncul niat dan beramal. Di antara daya tarik yang Allah tawarkan adalah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkailah umatku di waktu paginya. Nah, pagi hari ini kita termasuk orang yang masuk di waktu pagi. Ini waktu disebarkannya, dibaginya berkah, kebaikan banyak, terus semakin lama semakin besar, berkembang, nggak habis-habis didapatkan dengan cara yang mudah. Apa itu? Sejak bangun sepertiga akhir, sehingga sempat witir walau 1 rakaat. Memperbanyak istighfar di waktu sahur mendekati subuh, itu nikmat luar biasa. Itu takwa itu. Bisa jawab adzan, bisa qobliyah subuh. Ada tadi yang tidak qobliyah subuh. Tadi saya sudah hampir masuk, cek gerutuk lulu. Makanya itu. Bila ada rasa tertarik, semangat. Bila tidak, berarti masih gagal. Sudah sukseskah kita cari ilmu? Nah, muhasabah. Sudah sukseskah kita cari ilmu? Harus muhasabah. Ini mukadimah yang butuh kita sampaikan. Makanya siapa yang tertarik, itulah nikmat besar. Siapa dia? Siapapun orangnya. Statusnya apa? Apapun statusnya. Tidak harus status ahli ilmu ada di pundaknya, tapi yang jelas mata melihat, telinga mendengar, ayat dibacakan, dia mendengar, memahami, tertarik, itu yang dimaksud. Siapa dia? Siapapun. Siapa yang punya mendapatkan, syukurlah. Berikutnya, insyaallah satu bab kita baca pagi hari ini dari Sahih Bukhari, babun idza ishtarata al-bai'u zahrat daba ila makanin musamma jaza. Kalau mu'allif rahimahullah ta'ala, sebuah bab idza ishtarata, ketika mengajukan persyaratan, al-bai'u si penjual, zahrat daba punggungnya kendaraan. Kita insya Allah siap berjual beli, barangku insya Allah siap untuk dibeli, harganya sekian, saya siap untuk menerima harga, tapi saya mengajukan persyaratan. Karena saya berada di tempat jauh dari rumah, sementara transaksi kita masih jauh dari rumah, saya butuh pulang. Bila transaksi terjadi, saya harus menempuh perjalanan yang sangat jauh, maka saya mengajukan persyaratan, saya akan menaiki dulu sampai rumah. Nanti bila sudah sampai rumah akan saya hantarkan untuk mendapatkan pembayaran, atau dibayar sekarang, tapi saya mengajukan syarat, saya tunggangi sampai rumah, nanti saya antarkan atau diambil juga boleh. Nah, mengajukan syarat yang seperti itu ila makan musamma, kepada tempat yang ditentukan, jaza boleh. Nanti apa model syaratnya terserah. Yang penting tidak menghalalkan yang haram, tidak mengharamkan yang halal. Waktunya terbatas, mungkin 10 menit ke depan seolah akan kita baca satu hadis yang agak panjang. Haddatsana Abu Nu'aimin haddatsana Zakaria qala sami'tu Amirun yaqul haddatsani Jabir, cerita dari Jabir yang bapaknya mati di perang Uhud, syahid insyaallah. Yang Jabir ngopeni adik-adik perempuan banyak, sehingga ketika menikah cari janda. Kenapa tidak yang gadis? Yang jawab, bila saya ngurusi adik-adikku, nanti istriku cemburu, geger. Saya ngurusi istriku, adik-adikku protes, geger.
sudahlah cari yang janda saja. Sehingga bila saya ngurusi adik-adikku, istriku nggak masalah, bahkan bisa membantu saya untuk ngurus adik-adikku. Nah, itu merupakan pertimbangan yang luar biasa. Janda umur berapa rupanya koyong apa lombo, sing penting manfaat. Sing gelem bantu ngurusi, menyisir adik-adikku, macai adik-adikku. Ketika adikku protes, seolah waktuku untuk adik-adikku, istriku juga nggak banyak cemburu. Yang seperti apa itu? Nah, yang banyak maslahatnya. Makanya nikah itu cari maslahat. Muga-muga cik nom, ganteng, ayu, pinter, maslahat. Ya muga-muga. Jadi ini rentuk ya janda-janda, duda-duda yang nggak apa-apa. Intinya apa? Mas apa mbak? Mas apa mbak? Maslahat. Apa? Maslahat. Tutup mbak. Maslahat. Itu Jabir ikut perang di akhir-akhir masa dari kenabian, sekitar perang dari Tabuk atau kisah yang semisal. Annahu sungguhnya Jabir, karena ada Jabir yasiru berjalan ala jamalin lahu di atas onta miliknya. Tapi jangan punya terjemah yang lain. Mendengar kata jamal nanti pemahaman reno-reno. Qat'aya dia mengalami kelelahan, ontane kesel. Akhirnya jalannya lambat. Famarra maka berjalanlah an-Nabi sallallahu wa darabahu maka beliau memukulnya. Punya makna bertindak, bukan memukul menyakiti, tapi bertindak kepada si unta. Fata'alahu, nah bentuknya ini mendoakan. Di bahasa yang lain, bahwa dia memegang tongkat, didorongkan kepada unta, didudul nih, tapi bukan didudul nih yang menyakiti. Semoga untanya tangkas kuat. Akhirnya ternyata ini tanda kenabian tampak. Langsung Allah bikin untanya cekatan kuat, tangkas. Ini luar biasa. Wasoro akhirnya si onta bisa berjalan bisairin dengan kemampuan jalan laisa yasiru yang tidak pernah bisa berjalan mislau semisal itu. Sebelum-sebelumnya tidak pernah setangkas ini. Hari ini kok sangat tangkas luar biasa. Nah, maka syukurilah. Semakal kemudian beliau dawuh bi'nihi bir jualan ontamu kepada saya. Bi waqiyatin dengan satu ukiyah atau 4 dinar. 1 dinar sekitar 4/4 gram. Itu sekitar ada 17 gram. Di mas murni 1 juta ya kira-kira 17 juta. Kalau tuh saya jawab lah, enggak dulu. Semakola kemudian Nabi dawuh bi'ni dalen kepada saya biwaqiyatin dengan 1 ukiyah. Akhirnya bab itu saya jual. Dia tidak segera bukannya membantah, tapi untuk betul-betul untuk menetapkan, ternyata penting ini, buktinya diulang. Saya katakan tidak, diulang berarti penting. Langsung ia sambut. Akhirnya fabi itu saya jual unta itu pada Nabi Sallam. Fastasna itu saya mengecualikan. Siap saya jual, tapi saya mengajukan persyaratan. Apa itu? Khumlanahu, untuk saya tunggangi ilahli sampai saya datang ke keluargaku, sampai rumah. Nanti bila sudah sampai rumah nanti saya hantarkan. Ya wis rapopo, bahasa gampangnya gitu. Falamma maka tatkala qadina saya sampai di rumah, urusan selesai. Akhirnya ata itu saya sowan pada Nabi bil jamal dengan membawa unta itu. Wa naqadani, beliau sallallahu membayar kepada saya thamanahu akan harganya. Beres pulang sekitar 17 gram emas. Diuangkan ya 17-an juta.
Terserah kursnya di sini berapa, cek dulu. Tsumman sarafu, lalu saya berpaling untuk pulang. Fa'arsala, maka mengirim utusan ala istri dari belakang saya. Bisa gampang, mas, toleh, ada apa? Rasul memanggilmu. Ketika sudah kembali, bahasa pemahaman kita, salam, lalu menanya, assalamualaikum. Rasul nimbali kula nggih. Bahasa saya, pemahamannya, iya. Wonten kerso, bahasa saya pemahamannya begitu. Kalau jawabnya, ma kuntu, tidaklah ada saya li'akhudha, hendak mengambil jamalaka, untamu. Niatku enggak pengen ngepek walaupun dengan transaksi. Tapi saya punya niat lain. Fakhud jamalaka, ambil untamu, koden mulai. Dalika itu, bahwa malaka itu hartamu. Nah, ini luar biasa. Nabi memberi dengan cara. Caranya apa? Bergaya jual beli. Dongi dadi, untone dibalik. Oh, hebat kan? Ada ceritanya. Ada seseorang biasa bekerja dan siap rapi. Li, nganggur, nggih, anggenku ya, enek penggawean tolong ewang ngono, nggih. Sebentar, rapi-rapi entuk penggawean, nek nggih nambahi sangu ben rotok bangga dikit duitku kandel. Nah, apa itu? Membelai kayu. Sak kipik, rong kipik, telung kipik, entah berapa. Wis le mari sampun, sarapan dhisik. Kayak cipukan gledekane. Jareke ibumu arepe mantu, wis kono. Caosno ibumu. Mantu sinten? Das apa sih mantu? Kula. Wis wae penggawean dibayari, disangoni, hasil penggayane kayune disumbang nih. Lho, hebat kan? Mengesen. Pemahamannya senada dengan itu. Itulah niat Nabi SAW itu membeli. Maka bila pemimpin dermawan seperti itu, di rumah tidak ada benda yang bertumpuk, ia sotakohkan. Amat sangat dicintai umatnya. Nah, semoga kita punya pemimpin yang takwa, bertauhid, kaya raya, dermawan, cinta pada umat mencintainya, sehingga menegakkan kalimat Allah, nanti akan jaya. Nah, semoga Allah berikan itu semuanya. Dari bahasa di atas sangat jelas kepada kita, ternyata di situ Jabir menyaratkan, saya siap menjual tapi syaratnya saya tunggangi sampai di rumah, nanti bila sudah akan saya hantarkan. Nabi menyetujui, kemudian sampai rumah dihantarkan, dibayari, lalu ada cerita tambah, begitulah Nabi SAW memberikan sumbangan kepada Jabir. Bagaimana berikutnya? Ini keterangan kelengkapan, insya Allah kelengkapannya bisa kita baca menyusul, karena ada jadwal lain kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.